Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinastiati dengan NIM 53020200081 ingin mengajak teman-teman untuk mengenal dan mendalami filsafat dunia timur. Teman-teman, kita mulai pembahasan mengenai definisi filsafat dunia timur. Filsafat timur itu merupakan perintis dari filsafat Yunani kuno yang memiliki sejarah jauh daripada filsafat Yunani kuno sendiri. Selain menjadi pemikiran-pemikiran kebijaksanaan, filsafat timur juga berkembang menjadi agama-agama yang diajarkan di masing-masing wilayah. 4 tradisi besar yang terkenal di Asia, yakni Hinduisme, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme. Filsafat timur ini dianggap tidak memenuhi kriteria filsafat, sehingga dipandang lebih rendah dibandingkan dengan filsafat barat, karena filsafat timur mengandung unsur keagamaan atau mistik. Atau secara garis besar kita bisa menyimpulkan bahwa definisi filsafat dunia timur ialah sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosof yang berasal dari dunia timur atau Asia, seperti filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Indonesia. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai perkembangan filsafat dunia timur. Filsafat timur ini melahirkan banyak sekali peradaban besar serta memberikan kontribusi keilmuan bukan hanya untuk dunia timur saja, namun juga untuk dunia barat. Filsafat timur merupakan produk pemikiran filosof Asia. Pemikiran filsafat timur ini sangat plural dengan kondisi budaya dan sosial yang ada. Pemikiran-pemikiran filosof Asia yang berasal dari dunia timur meliputi filsafat Cina, filsafat India, dan filsafat Indonesia. Yang pertama ada filsafat Cina. Filsafat Cina ini dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama ada zaman kuno, ditandai dengan munculnya aliran-aliran filsafat klasik. Yang kedua ada zaman pembaruan, ditandai dengan masuknya Buddhisme dari India dan Neo-Taoisme. Yang ketiga ada zaman Neo-Konfusianisme, ditandai dengan adanya gerakan untuk kembali kepada ajaran-ajaran Konfusius yang asli. Yang terakhir ada zaman modern, sekitar tahun 1900 Masehi. Aliran yang paling berpengaruh adalah pragmatisme yang berasal dari Amerika. Oke, melanjutkan pembahasan mengenai filsafat Cina. Secara garis besar, pemikiran filsafat Cina memiliki berbagai macam ciri khusus, antara lain bersifat antroposentris, jauh dari hal-hal yang adikodrati, kekinian, demokratis, pragmatis, ingin tahu segala sesuatu, hormat kepada orang tua dan keseimbangan. Jauh dari hal-hal yang adikodrati berarti bahwa manusia lebih menekankan kepada kehidupan saat ini dengan mengutamakan usaha agar berbahagia dan diterima dalam masyarakat. Oke, kita lanjut pembahasan ke filsafat India. Filsafat India ini terbagi menjadi 5 zaman. Yang pertama ada zaman Weda, sekitar tahun 1500 sampai 600 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh peradaban bangsa Arya. Pada saat itu baru muncul benih pemikiran filsafat yang berupa mantra-mantra pujian keagamaan yang terdapat dalam sastra Brahmana dan Upanishad. Yang kedua ada zaman Wiracarita. Zaman ini sekitar tahun 600 sampai 200 sebelum Masehi. Zaman ini diisi oleh perkembangan sistem pemikiran filsafat yang berupa Upanishad. Ide pemikiran filsafat tersebut muncul berupa tulisan-tulisan tentang kepahlawanan dan tentang hubungan antara manusia dengan dewa. Yang ketiga ada zaman sastra sutra, tahun 200 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Zaman ini diisi oleh semakin banyaknya
munculnya bahan-bahan pemikiran filsafat ditandai dengan lahirnya tokoh-tokoh seperti Sankara, Ramanuja, Madhva, dan lainnya. Zaman kemunduran sekitar tahun 1400 sampai 1800 Masehi. Zaman ini diisi oleh pemikiran filsafat yang mandul karena para ahli pikir hanya menirukan pemikiran filsafat yang lampau. Timbul keadaan ini disebabkan oleh pertemuan antara kebudayaan Barat dengan pemikiran India sehingga menimbulkan reaksi hebat dari pemikir India. Yang kelima ada zaman pembaruan sekitar tahun 1800 sampai 1950 Masehi. Zaman ini diisi oleh kebangkitan pemikiran filsafat India. Pelopornya adalah Ram Mohan Ray. Dia seorang pembaru yang menciptakan pendidikan di Barat. Selanjutnya, mengenai filsafat India. India adalah suatu wilayah yang dibatasi pegunungan yang terjal. Tidak ada jalan lain kecuali melalui lintasan Khyber. Pada zaman kuno, daerah India sulit dimasuki oleh musuh, sehingga penduduknya dapat menikmati kehidupan yang tenang dan banyak peluang untuk memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan kerohanian. Filsafat India berkembang dan menjadi satu dengan agama, sehingga pemikiran filsafatnya bersifat religius dan tujuan akhirnya adalah mencari keselamatan akhirat. Ciri-ciri filsafat Timur. Di dalam filsafat Timur kental sekali dengan pemikiran yang berkaitan dengan agama. Meskipun banyak yang menyangkal bahwa keilmuan dunia Timur bukan dianggap sebagai filsafat karena dianggap memiliki unsur keagamaan atau mistik. Pandangan miring ini sebenarnya mudah dibantah oleh fakta sejarah bagaimana pemikiran-pemikiran Timur telah menghasilkan peradaban besar dan penemuan-penemuan penting keilmuan yang telah memberikan kontribusi besar bagi kehidupan manusia. Kerangka pemikiran filsafat Timur inilah yang telah memunculkan berbagai kemajuan di bidang keilmuan. Bahkan dunia Barat sempat berguru dan menimba keilmuan untuk dijadikan sebagai pegangan dunia Barat, seperti kitab Al-Quran fi Al-Tib atau di Barat dikenal The Canon sebagai salah satu pemikiran besar filosof Islam, yaitu Ibnu Sina, sebagai buku panduan kedokteran yang sampai sekarang masih digunakan. Kesimpulan dari pembahasan materi ini ialah filsafat Timur merupakan sebutan bagi pemikiran-pemikiran filosof yang berasal dari dunia Timur atau Asia. Filsafat Timur juga memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan filsafat Barat, yang mana ciri-ciri agama terdapat di filsafat Timur, sehingga banyak ahli berdebat mengenai dapat atau tidaknya pemikiran Timur dikatakan sebagai filsafat. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya sangat mengharapkan tanggapan, saran, dan kritik dari teman-teman untuk menyempurnakan pembahasan saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.